Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas masih seputar finansial dan trading. Sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang baru saja bergabung dan berkunjung di channel kami mohon support dari kalian dengan cara share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar finansial dan investasi di video-video kami selanjutnya. Oke, yang kita akan bahas di sini mengenai aset ya. Bagi sebagian orang, terutama pebisnis, itu biasanya aset itu dianggap sebagai kekayaan bernilai yang nantinya digunakan untuk menghasilkan arus kas. Jadi mengeluarkan pengeluaran atau meningkatkan penjualan. Jadi dengan kata lain, aset yang dimiliki oleh individu ataupun perusahaan itu berpotensi mendatangkan manfaat ekonomi di masa depan. Jadi berbeda dengan komponen keuangan laporan keuangan lainnya, untuk aset ini dapat diidentifikasikan dengan cara mengamati. Jadi ada beberapa karakteristik yang perlu dikenali sebagai aset, antara lain berpotensi mendatangkan keuntungan, lalu bisa mendatangkan keuntungan finansial di masa bisa diperjualbelikan atau ditukar dengan aset lain yang nilainya setara, bisa juga dikonversi menjadi uang tunai, lalu bisa dimiliki oleh individu maupun perusahaan, dan bisa diperoleh dari transaksi di masa lalu, serta dapat dipindah tangankan. Itu mengenai aset. Lalu apa jenis-jenis aset dan contoh-contohnya akan saya ulas. Jadi untuk aset berdasarkan likuiditasnya, ada aset lancar, yaitu aset yang tingkat likuiditasnya tinggi pastinya, sehingga dapat dikonversi menjadi kas dalam waktu yang cepat. Ada juga aset tidak lancar. Jadi untuk aset tidak lancar ini sebagai contoh antara lain merek dagang, ada juga data supplier, ada mesin, tanah, kendaraan, dan lain-lainnya. Jadi ada juga aset berdasarkan fungsinya, ada aset operasional, ada juga aset non operasional, aset berdasarkan bentuknya akan saya jelaskan. Ada juga aset berwujud, ada istilahnya tangible asset. Ada juga aset yang tidak berwujud. Dan ada juga aset yang berdasarkan jangka waktunya, aset tetap dan aset tidak tetap. Dan untuk aset ini juga perlu kalian manage ya, agar bisa berkembang dan bisa menghasilkan keuntungan yang masih maksimal.